lagi hari ini dengan Kak Rika di Renungan Harian Anak Sekolah Minggu. Jadi adik-adik, hari ini kakak akan bercerita cerita yang seru. Jadi sebelum kita bercerita, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita satu hati, kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan bagi kami. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami hingga sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami agar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Rika punya cerita nih. Ceritanya tentang perbedaan. Perbedaan yang pastinya tidak sama. Oke, hari ini ayat Alkitab kita diambil dari Roma 10 ayat 12. Diambil dari Roma 10 ayat 12. Kitab Roma itu terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ayo. Oke, kitab Roma itu terdapat di kitab Perjanjian Baru. Oke, sekali lagi ya kakak ulangin. Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, kita kan sudah selesai membaca Alkitab. Jadi kakak mau bilang nih, kakak ingin bercerita tema renungan kita hari ini. Tema renungan kita hari ini yaitu perbedaan di dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, tema kita hari ini yaitu perbedaan di dalam kasih Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau bercerita tentang perbedaan manusia. Coba kalian bayangkan, misalnya semua manusia di bumi ini mempunyai wajah yang mirip sama kakak. Misalnya semua manusia di muka bumi ini mempunyai rambut yang lurus seperti kakak. Misalnya semua orang mempunyai bentuk hidung yang sama seperti kakak. Dan misalnya semua orang mempunyai postur tubuh yang setinggi kakak, yang sama seperti kakak. Kita bisa saling mengenal tidak? Kita bisa saling tahu bahwa itu dia atau tidak? Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya. Siapa di sini yang mempunyai saudara kembar? Saudara kembar, satu ayah, satu ibu. Oke, saudara kembar. Coba kalian lihat saudara kembar kalian dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pasti kalian temukan satu ataupun lebih daripada perbedaan. Satu ataupun lebih perbedaan yang ada di dalam tubuh kalian. Jangan dulu sifatnya, bawa dulu di dalam fisiknya. Misalnya, kamu mempunyai tai lalat di sini, saudara kamu mempunyai tai lalat di sini. Itu sudah satu perbedaan. Nah, adik-adik, kakak mau bilang bahwa walaupun kita berbeda, itu sebenarnya salah satu keindahan. Keindahan di dalam dunia yang Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Nah, kakak juga mau bertanya, kalian punya teman yang misalnya berbeda dari kalian. Misalnya kalian satu kelas itu 10 orang, kalian 10 orang. Yang 9 mempunyai kulit yang sawo matang. Tapi ada yang satu kawan kalian itu mempunyai kulit yang lebih gelap. Kalian mau berteman dengan dia atau tidak? Atau kalian mengejek dia? Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang mengejek. Anak-anak yang suka menjelek-jelekkan kawannya. Oke? Jadi, kalau misalnya kalian bertemu dengan orang yang berbeda, misalnya kulitnya lebih hitam dari semuanya, dari kalian semuanya, jangan ejek. Karena Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang seperti itu. Misalnya juga, siapa di sini yang mempunyai teman yang keterbatasan fisik? Misalnya dia harus menggunakan kacamata. Dia tidak bisa melihat tulisan guru di papan tulis kalau tidak melihat kacamata. Nah, kalian nggak boleh jahil, nggak boleh simpan kacamatanya, sembunyiin kacamatanya.
Karena kalau dia tidak menggunakan kacamata, dia nggak bisa melihat catatan di kelas, catatan guru di sekolah. Dan misalnya kalian mempunyai kawan yang keterbatasan fisik, dia susah berjalan, misalnya dia memiliki perbedaan dari kalian secara fisik, kalian tidak boleh ejek. Tetapi kalian harus membantu mereka karena Tuhan Yesus juga sayang sama orang-orang yang seperti itu. Tuhan Yesus sayang sama semua anak. Sama anak yang berkulit putih, sama anak yang berkulit sawo mateng, sama anak-anak yang berkulit hitam, sama anak-anak yang berhidung mancung, sama anak-anak yang hidungnya mancung ke dalam, sama anak-anak yang berambut lurus, rambut keriting, semuanya Tuhan Yesus sayang. Jadi adik-adik, jangan sekali-sekali mengejek orang lain, oke? Karena perbedaan di dalam Tuhan adalah suatu keindahan yang luar biasa. Nah, ingat ya, kakak mau bilang, ketika kita bisa menerima perbedaan orang lain, itu berarti langkah awal kita di dalam menjahit suatu keindahan. Coba lihat, pelangi. Andai kan dia cuma satu warna, pasti tidak enak dilihat. Pasti ketika matahari, ketika hujan datang, lalu pelangi datang, itu berarti keindahan mulai muncul. Jadi adik-adik, ketika kalian melihat perbedaan di antara kaum sesama, di antara kaum yang lain, di antara kaum yang berbeda dengan kalian, jangan ejek, tapi rangkul dan sayangi mereka. Ingat, langkah awal di dalam menjahit keindahan yaitu menerima perbedaan. Tetap menjaga perbedaan agar Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dan mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa untuk firman yang kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjadi juru selamat kami yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih sudah menciptakan perbedaan antara kami. Tuhan, ajari kami anak-anak Tuhan agar senantiasa bisa menerima perbedaan teman-teman kami yang lain. Kiranya kami bisa saling membantu di dalam perbedaan, kami bisa saling menerima di dalam perbedaan, dan nama Tuhan Yesus semakin termuliakan. Tuhan, terima kasih, tetap berkati kami, ampuni salah dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan menyertai semuanya ya adik-adik.